Pak Masri sekarang udah ikut gawe harian ya. Tinggal berapa hari? Kalau bulanan kan 3 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka. Merdeka. Salam Pancasila. Salam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya saya hormati Bu Pengawas, Bu Moderator, Pak Kepala SMB 2 Asbara, Pak Seheran yang baru sembuh ya. Besok jangan minum kopi ya. Itu untuk sementara jangan air putih aja sebenarnya. Bapak Ibu Guru PO yang hadir pada kali ini, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas nikmat dan karunia-Nya sehingga siang ini kita bisa bertemu dalam satu kegiatan workshop. Workshop ini penting. Mengapa penting? Karena siapapun Bapak Ibu yang bekerja di lingkup akademik, yang namanya workshop, IHT, lokakarya mini, seminar, forum group discussion, diskusi, itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari siapa saja yang bekerja di lingkup akademik, karena itu adalah indikator pelaku akademik yang mereka bekerja di lingkup akademik. Jadi workshop ini biasa. Nek guru atau melu workshop, atau melu diklat, atau melu IHT, ya repot. Terus nanti pengkayaan referensinya dari mana? Updating keilmuannya dari mana? Ya dari situ. Strategis karena Bapak Ibu adalah garda terdepan untuk dapat mengaktualkan, mengimplementasikan konsep pembelajaran berlearning sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya kita semua untuk menyiapkan generasi muda yang hebat 100 tahun kita merdeka ke depan. Bapak Ibu, kalau saya sampaikan bahwa guru itu apapun nama nanti konsepnya harus bisa. Kita ini pernah ada kurikulum 74, kurikulum 75, kurikulum 82, kemudian kurikulum KBK, kemudian kurikulum 13, CBSA. Sekarang ada kurikulum sangat merdeka ya. Dan sekarang ini bukan kurikulum baru, tetapi ini adalah adjustment, penyesuaian terhadap dinamika dan konstelasi bagi guru untuk memberikan referensi karena menghadapi anak-anak pelajar yang berbeda. Anak-anak sekarang ini kan dinamika dan konstelasi berpikirnya berbeda saat kita seusia seperti mereka. Maka deep learning ini adalah upaya pemerintah untuk itu. Orang tuanya sibuk, betul ya? Bapak ibunya sibuk, orang tua sibuk, ikut kakek atau neneknya juga sibuk, gitu kan? Maka sekolah itu diharapkan ada sebagai tempat untuk dapat memberikan ruang bagi yang bersangkutan untuk berdiskusi dan sekaligus menceritakan tentang apa yang dilakukan. Karena kurikulum satuan pendidikan itu substansi pertamanya adalah bermuara kepada siswa. Yang kedua harus esensial, yang ketiga kontekstual, yang keempat akuntabel, yang kelima harus melibatkan berbagai pemangku. Maka deep learning itu adalah bagian dari itu semua. Deep learning. Bapak Ibu yang tamat sekolah guru tidak usah takut, tidak usah ragu. Karena core-nya deep learning itu adalah taksonomi guru.
yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotor, meaningful, mindful, dan joyful. Kalau di orang di lagu gereja itu ada namanya joyful ya. Kalau yang Kristen ada yang Kristen itu lagu menggembira. Joyful itu psikomotor, tetapi juga terkonektif dengan kognitif. Karena harus hafal. Afektif harus dihayati. Maka Bapak Ibu, nanti bagaimana bisa mengintegrasikan materi-materi itu menjadi sesuatu yang berarti, bermakna, berkesadaran, dan menyenangkan. Anak-anak sekarang ini kan hidup di era teknologi, di mana teknologi jadi paling penting juga. Gurunya mungkin belum tahu, anaknya sudah tahu. Bapak Ibu saya ini pernah mendapatkan video dari seorang murid. Jarusan, kalau kirim saya itu menggunakan, kalau nggak bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris saya bisa, tapi yang Jerman bisa translate lewat kamus bahasa Jerman. Ya dia paham atau tidak? SMP. Dia pernah mau video gurunya mengajar itu. Maaf Bapak, apakah guru seperti ini cocok untuk mengajar pada generasi kami? Memang mengajari orang yang tercepat. Jadi tidak ada terbangun komunikasi. Maka Bapak Ibu, posisi guru itu tidak bisa tergantikan oleh siapapun juga. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tapi guru ini aktor utama dalam pembelajaran. 3 tahun COVID mengajarkan kita. Anak-anak belajar matematika, hasilnya adalah sastra matematika. Betul ya? Betul ya? Bilangan cacah ada. Betul. Iya kan? Ini bagus sekali. Kita enggak. Fisika atau sekarang namanya IPA, rumus Fahrenheit, Reaumur, dan Celsius bisa ya? Tidak bisa. Saya tidak aplikatif. Maka kehadiran guru menjadi penting, karena begitu ada interaksi guru dengan murid, sesungguhnya terbangun apa yang disebut dengan tadi studi tinggal lakukan. Maka kebening ini adalah jawaban dari Ibu semua. Bapak Ibu, joyful itu menyenangkan. Jangan sampai nanti menjemukan. Guru matematika ada? Kan? Ada menyenangkan. Nah, sebetulnya substansi depan itu bagaimana pelajaran matematika itu menjadi pelajaran yang menyenangkan bagi muridnya. Dengan bagaimana menjadikan materi matematika itu bermakna, murid sadar bahwa itu penting, lalu yang kedua merasa enjoy dengan matematika. Kalau dulu zaman saya sekolah matematika pasti teror Pak Bunda, serius, ngerasa kapoki, betul ya? 2 kali di kelas saya itu pertama masuk, saya kelas 2 diajar guru matematika dalam. Itu begitu hari pertama masuk, begitu ya tidak bisa, ya tidak langsung dikapok. Maka hari berikutnya saya atur formasi duduknya. Setiap pelajaran matematika, yang pintar matematika kita atur tepat. Yang mengatur saya, jadi posisi itu menentukan prestasi. Iya, dari dulu. Maka yang pintar matematika saya atur. Biar bisa ngomongin cara. Tidak boleh hari itu terjadi pukulan, maka harus mengerti. Nanti yang tidak berikan jawaban, nanti di saat di luar jam pelajaran sudah selesaikan. Berbeda. Saya itu karena begitu. Maka yang diajar saya itu yang benar matematika. Karena Pak Hadidik matematika tidak bagus. Dulu satu bulan, saya dari selama 3 tahun bersekolah, nilai matematika yang bagus saya 1 bulan 7.
Mungkin karena guru dan tetangga saya. Yang lain 6 sama 5. Saya pernah 5 1 tahun. Tapi saya tidak apa ya, saya tidak malu. Saya kan sudah bebas ya. Teman saya yang matematika 10 gitu. Sekarang dari Batul Pasar. Kalau saya pulang kampung nggak ngasih uang. Jadi kalau ketemu saya, kalau panggil saya Pak Bos, jangan panggil Pak Bos, panggil nama saya aja, Koko, panggil saya Koko. Saya tak kasih uang buat cucunya. Oleh karena itu, saya sampaikan ini, Bapak Ibu, development itu bagaimana agar Bapak Ibu murid yang tidak pandai matematika tidak justice, tidak akan sukses. Yang pintar sepak bola juga di justice tidak bakal sukses. Siapa sangka pertama pemain sepak bola orang desa, ibunya penjual sayur, bapaknya pegawai bank, bangunan maksudnya. Tapi dia punya talenta yang luar biasa. Apa sepak bola? Dan gurunya melihat itu, potensi itu. Maka disarankan oleh gurunya untuk bersekolah yang ada asramanya yang bisa dapat mengaktualkan potensinya di Semarang. Dan sekarang itu orang terkenal. Satu kali musim di Korea 10 miliar. Dan jadi mantunya orang kaya. Istrinya selebgram. Dia hanya belajar dari main bola. Dia bilang semangat. Saya sangka dulu juga bukan orang berpunya, orang biasa. Pintar nyanyi, tapi dia S1 untuk. Dan sekali tampil sekarang ini tampil 100 juta. Kalau dengan suaminya tampil 200 juta. Bapak, itu punya talent. Maka bertelim itu sudah talent. Kasih kecil, orang Cianjur, bapaknya bakalnya ada, ibunya juga sama. Orang sana tidak punya. Tapi dia punya talenta suara, kemudian ada ajar bakat, dia masuk, lolos. Sekarang tampil sekali, tampil 300 juta, dan dia lulus kuliah S.O. Kenapa? Dari situ. Maka jangan sampai terjadi bapak ibu guru. Development itu menyenangkan. Bagaimana? Yang tidak pandai matematika, yang tidak pandai bahasa Inggris, tapi dia punya potensi lain, itu yang bapak ibu support agar dia lulus. Dari Ajibara, saya juga berharap nanti muncul pemain bola, penyanyi, kiroah terkenal, koordinator terkenal, Haji Muhammad Zaid, Haji Sari bin Abdullah, luar biasa, ajar terkenal dari Sumatera. Yang pintar matematika, support dia untuk menjadi ilmuwan, untuk menjadi dosen, untuk menjadi tenaga guru, untuk menjadi yang peneliti. Tetapi yang tidak pintar itu Bapak Ibu jangan patah. Karena jurus Bapak Ibu punya jurus yang luar biasa, sering saya katakan. Yang tidak perlu sudah benar suruh dicuci pakai air renang, tidak perlu. Dan jurus itu bisa mengalahkan jurusnya Sundoko. Apa? Jurus tangan sakti. Betul ya? Hendrik, kamu bisa. Yonatan, kamu pasti mampu. Kansa, kamu hebat. Arif, kamu mampu kan? Julian, kamu pasti bisa. Tapi kalau bilang Julian kamu bodoh, Hendrik kamu bodoh, bodoh betul. Karena terframing dalam kognitif. Maka jurus ini jangan pernah digunakan untuk mengatakan tidak baik. Bisa, hebat, kamu luar biasa. Sekarang kan namanya top, gak ada namanya saya dan masalah. Gak ada. Mas Budi juga cek, gak ada. Nama Iqbal itu gak ada. Kamu sama namanya? Saya normal. Normalnya sedikit ada. Masalah. Sabihun. Sabihun jelas gak ada. Jelas gak ada. Itu siapa? Namanya sedikit. Itu siapa? Ya sedikit, itu siapa? Restu gak ada. Itu siapa? Mahbuah gak ada. Nama itu Renton 73 itu. Itu siapa? Dia juga gak ada. Sedikit juga gak ada. Siapa lagi?
Sujina nggak ada. Siapa? Rina juga nggak ada. Siapa? Usama juga masih nggak ada. Dan Sri Siti tidak ada. Nama itu nama nggak keren ya. Boleh tamsil ya, nggak ada. Nama saya nama Endang Bambang Heru. Joni ini tak ada. Terus saya sekarang bilang, ada nama itu. Namanya Kamsang Violeta Andrea, Henry Robert Leonardo Diego Malvino Toto. Terus saya kan khawatir karena biar kelihatan keren, namanya dikasih nama Amnesia Klimania. Kalau begitu keren ya. Ini zaman yang terus tadi saya katakan teknologi digital dan juga zaman era sosial spin. Media sosial bisa menjadi komunitas sosial. Tapi kita harus pahami itu. Ya, ini yang penting. Bapak Ibu jangan terprovokasi. Namanya teknologi itu bisa memprovokasi orang. Di TikTok ada seorang laki-laki sekarang dia TikTok itu uangnya di dalam captionnya fotonya Wahyu, tetangga udah bangga gitu. Betul ya? Akhirnya pulang gitu ya. Tahun lalu gitu ya. Gitu. Orang jalan di jalan. Maka Bapak Ibu ini, wah melihat drama Korea yang nangis-nangis, membayangkan opa-opa Korea itu romantis, tidak Bapak Ibu. Korea itu negara paling terbaik di dunia. Dan opa-opa Korea itu tidak romantis tapi rasis. Laki-laki romantis dari Jawa. Khususnya Jawa Timur. Khususnya Jawa Timur. Oleh karena itu Bapak Ibu jangan mudah terprovokasi. Ini era sosial semua bisa dijadikan dramatisasi. Ya. Wah, ada warung itu Pak saya, warung loh yang buat TikTok, warung itu. Di waktu saya pulang kampung gitu, aku kan ternyata belas orang anak belas. Ya mau dengan orang-orang ada bayi ini. Oh ini. Jadi, makanya Bapak Ibu yang kita dengar anak-anak kita jauh lebih pintar dan berpikir. Maka Bapak Ibu harus ingat ini yang dipakai. Guru agamanya apa? Tuhan. Oh ini cocok guru agama sendiri. Ini saya minta jadi guru agama jangan guru itu masalah. Satu semester kita orang bingung rampung-rampung ya. Guru IPA-nya siapa? Guru IPA. Nah ini guru IPA saya ingatkan. Kemarin yang di Jawa Barat kan itu ada murid kita sampai meninggal. Jadi juga Anda bisa IPA. Pokoknya tidak boleh. Terus kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Guru Pancasila sama. Depan guru Pancasila. Oh, tidak makin meyakinkan. Contohnya guru bahasa Indonesia. Yang belum berkeluarga siapa? Itu Pak. Aku sudah jadi jodoh. Oh sudah dinikah. Ya. Sekarang dia berapa? Oh sudah saatnya. Kalau itu berapa? Bu, berapa usianya? Kasih tahu nggak ya? Segera dapat jodoh. Kalau saya gitu. Jadi bisa bertiga tak? Bisa bertiga tak? Oh.
jodohnya datangnya rumahnya. Jejer. Aku ingin jejer. Depan belakang rumahnya. Ya. Yang terakhir saya minta Bapak Ibu dimaksimalkan karena SMP 2 sebelah ini kan SMP yang notabene anak-anaknya sebagian besar ada yang anak-anak kategori kaum urban. Jadi orang yang bukan asli Semarang tetapi juga Semarang. Tentu konstelasi dan berpikirnya berbeda. Culture yang dibawa juga berbeda, debitnya juga berbeda. Maka Bapak Ibu saya ingatkan efektif itu sudah dikuatkan. Karena sekarang ini ada undang-undang berbeda. Saya tanya, Pak Kadis, kalau attitude itu dibangun di sekolah, attitude itu diawali dan dibangun dari rumah masing-masing. Dan nanti kalau dapat sekolah, guru saya bukan oranges. Tahu, berubah. Di sekolah tinggal memaafkan. Maka juga ada pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu perintah. Dan itu, oleh karena itu peran guru tidak bisa digantikan oleh siapa.